Selamat pagi saudara-saudari semua. Kita melihat hari ini di kitab 2 Korintus pasal 6 yang disampaikan oleh Pastor Joas. Dari mulai pasal ketiga terus menyatakan pelayanan di perjanjian baru. Apa perbedaan pelayanan di perjanjian lama dengan perjanjian baru? Di pasal ketiga mengatakan kita bukan menjalani dalam hukum Taurat atau hukum-hukum. Ya, memang perjanjian lama bukan berdasarkan hukum, tetapi jemaat Yahudi melihat perjanjian lama menjadi hukum Taurat yang versi yang mati. Tetapi di Korintus Paulus mengatakan kita harus melihat hukum Taurat di perjanjian lama, yaitu hukum yang hidup di dalam roh, dengan yang mendapatkan kemerdekaan yang bebas, dikemerdekakan dalam Roh Kudus, dan yang sangat berharga di dalam kita adalah ada Roh Kudus dan pelayanan, satu pelayanan yang mulia walaupun dikelilingi oleh musuh-musuh kita, tetapi kita tidak dibelenggu. Terlebih di pasal kelima kemarin mengatakan kita harus antar sesama dengan Allah, kita harus hidup berdamai. Hari ini kita melihat di pasal ke-6, dan Paulus terus di latar belakangnya mengajar jemaat Korintus. Dia ingin memberitahukan kepada jemaat Korintus tahu pilihan apa, bagaimana dengan pilihan Paulus. Pada masa itu Paulus tengah di kota Korintus mengalami kebangkitan rohani bersamaan waktu mengalami penganiayaan. Di latar belakang yang demikian, dia menulis surat kepada jemaat Korintus. Jemaat Korintus begitu banyak permasalahan mereka, tetapi pada saat mereka menulis surat untuk mereka untuk memberikan pengajaran dan sehat mereka tapi tanggapan dari jemaat mereka sangatlah negatif dan kembali untuk mengingatkan mereka, dan akhirnya disampai di latar belakang dari akhir 2 Korintus pada terlebih waktu kita membaca di pasal yang ke-7. Oleh karena pertobaan jemaat sehingga jadi Paulus menulis 2 Korintus tapi dalam perasaan yang berbeda, dan Korintus berkata kepada jemaat Korintus agar mereka meneladani aku menerima pelayanan perjanjian baru. Kita menghidupkan identitas yang diberikan Allah kepada kita. Jadi di pasal ke-6 saya memberikan tema menjalankan atau menghidupkan pelayanan perjanjian baru antara manusia dan Allah, yang hidup dengan rukun, yang dengan damai. Sebelum dikatakan kita harus menerima untuk berdamai dengan Allah, membawa orang-orang kepada Allah seperti imamat yang rajani sebagai perantara sama, agar kita yang kita gembalakan setiap orang datang di hadapan Allah. Dan di pasal ini Paulus menerangkan tentang hidupnya, bagaimana melaksanakan pelayanan ini. Terlebih dahulu kita lihat ayat 1-2. Kita harus menjadi pelayan Allah yang sangat dengan kehidupan dan juga kasih karunia. Di ayat pertama dikatakan, sebagai teman-teman sekerja kami menasihati kamu agar ada 20 dikatakan, yaitu kita didamaikan dengan Allah sebagai orang Kristen, Kristus yang kecil. Kita mewakili Yesus Kristus di bumi ini. Di jemaat Korintus, hai gereja Korintus, kita jangan menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Ayat 2. Kemudian dia menggunakan di kitab Yesaya pasal 49
Mengapa jangan menyia-nyiakan kasih karunia Allah? Sebab ini adalah saatnya berkenan dan juga hari penyelamatan. Dan di kitab Yesaya menegaskan ini hari pemulihan. Menasehati jemaat Korintus, kamu sudah di dalam masa pemulihan hati manusia dalam pertobatan, seperti di Efesus mengalami kebangkitan rohani. Dan Paulus sangat merasakan kebangkitan rohani sebab jemaat hidup di dalam masa pemulihan ini. Bagaimana kita menanggapi? Kita jangan menyia-nyiakan kasih karunia. Kita harus hidup kehidupan yang sesuai dengan kasih karunia. Dan saya percaya Paulus waktu dia merenungkan bagaimana agar kebangkitan rohani pada jemaat untuk terus jemaat kamu harus hidup di seluruh kehidupanmu dalam perjalanan. Paulus sering-sering mengalami kebangkitan rohani pada saat dia menjamah orang, menopang tangannya pada orang sakit, orang itu disembuhkan dan roh jahat keluar. Dan mereka yang menyembah berhala, mereka percaya pada Tuhan, meninggalkan sihir. Orang bisa sekaligus membakar buku-buku akan mistik mereka. Tapi di sini Paulus bertanya satu hal, mengapa kebangkitan rohani seperti akan berakhir? Kebangkitan yang besar, Allah memberikan hadiratnya yang begitu besar, tetapi ada sebagian orang merasa tidak dapat percaya dan mereka tidak bisa menerima Roh Kudus. Bahkan Paulus menerima penganiayaan di tempat lain, menghadapi penganiayaan orang Yahudi, menghadapi penganiayaan orang bangsa asing. Tapi di 1 dan 2 Paulus berkata kita harus hidup kasih karunia yang telah diberikan kan. Dan juga percaya ini adalah waktu Tuhan perkenanan dan hari penyelamatan. Saudara semua, mengapa kita harus integras? Mengapa hidup dengan satu yang sebanding dengan kehidupan dan kasih karunia? Sebab semua orang melihat Paulus, setiap yang dilakukan Paulus, orang-orang akan menyerang dia, bahkan menantang dia. Jadi Paulus sangat merasakan jemaat gereja Allah hidupkan kasih karunia Allah dengan kelakuan yang perbuatan yang baik, seperti kita menerima keselamatan yang besar. Sesungguhnya dalam perbuatan kita masing-masing hanya disimpan di depan mata. Kalau kamu menjadi ketua sel, saudara-saudara hanya melihatmu sebagai staf gereja, para pelajar, mata kita hanya tertuju pada orang lain. Pada saat kita hidup dalam kasih karunia, kalau kita memilih untuk memanjakan, maka kamu akan menemukan seperti tidak ada rahasia bahwa kegelapan akan terbuka dan kehidupan kita akan terbuka di hadapan orang lain. Kalau kita berkata kita harus menjadi pelayan Allah, terlebih dahulu kita harus berdamai dengan Allah dan dengan sesama. Ini yang diterima oleh Paulus, dan kita harus sering-sering tahu bahwa Allah menyelamatkan kita dan hidup yang berkenan. Dan terhadap jemaat ini mereka harus terima, baik itu perkara percabulan atau perpecahan. Pada saat terang Allah memacari jemaat ini, bersama waktu kasih karunia Allah pun datang. Allah menggunakan Paulus menasehati jemaat ini, sesungguhnya juga menasehati kita. Karena kita telah menerima kasih karunia, kita harus hidup yang integrasi. Saya ingat waktu saya menjadi ketua sel mengembalakan di gereja, sangatlah bersemangat membawa puji-pujian, berdoa,
melakukan setiap pelayanan. Waktu mengajar saya selalu memberi dorongan anggota sel, kamu harus bangkit melayani dan juga mengembalakan. Kamu harus bangkit dipenuhi oleh Roh Kudus dan kamu bisa mendengar suara Allah. Tapi kalau hidup saya tidak integras, ada kalanya saya tidak sanggup ada di bagian tempat saya tidak bisa mengembalakan. Seperti setiap hari main game, pada saat saya mengembalakan para pemuda, walau bagaimanapun saya tidak berani untuk menasihat mereka untuk tidak main game, sebab di dalam hidup saya oleh karena kehidupan saya tidak berani. Saya hanya bilang, Tuhan, saya tidak berani buka mulut agar mereka tidak main game. Saya hanya bisa, Tuhan ampuni saya. Jadi kita harus hidup yang sesuai. Jangan hidup dalam kegelapan. Kemudian kita lihat Paulus bagaimana melaksanakan yang sejajar atau yang integrasi pasal 3 bagian kedua ayat kedua 3-10. Sebagai pelayan Allah, melepaskan akan keinginan sendiri atau kemuliaan sendiri. Dalam pikiran dan konsep dari Paulus, dia sangatlah tegas, baik yang dia di bumi menerima jabatan surgawi ini, tetapi di bumi dia sering memikirkan keperluan orang lain. Dia tidak menjaga akan pandangan orang lain, tetapi dia selalu memikirkan bagaimana kemuliaan Allah ada di bumi, sehingga setiap kenyataan, setiap keputusan sangat sejajar dengan jabatannya. Ayat ketiga, dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung supaya pelayan kami jangan sampai dicela. Dia tidak mau menjadi sandungan bagi orang lain, sebab di ayat keempat dikatakan, sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Bermacam hal, segala hal. Kita sebagai pelayan di perjanjian baru, ada kalanya kita ingin orang berdamai dengan Allah, tetapi bagaimana kita melakukan? Paulus bagaimana mengambil keputusan? Dia berkata, aku tidak mau menjadi sandungan bagi orang lain, sehingga saya harus menghidupkan kehidupan yang integrasi sehingga supaya jangan hidupku dicela. Saudara semua, di gereja tidak ada rahasia. Bahkan di dalam itu kegiatan kita staf gereja, adakah antar staf gereja ada bentrokan? Kita punya atau punya celah kotoran kita sendiri, sampah kita sendiri. Kami baru dalam departemen kami ada waktu untuk pertemuan. Kami dalam pohon kehidupan, sampah-sampah telah ditanyakan, sampah menjadi pupuk. Kami merenungkan, kami terbuka masa keburukan kami, kegelapan kami masa lalu. Kami mengira rahasia dibukakan, tetapi pas yang baru masuk, yang baru menjadi staf gereja, dia dengan jujur untuk memberi taukan, dia bilang, kami berkata kami di pertemuan staf gereja kami ada membagikan. Mereka kaget. Iya, memang di kebaktian kami tidak memberikan kesaksian ini, jadi mereka sangat kaget. Jadi kami harus menjelaskan perkara ini. Memang di gereja 611 tidak ada yang dirahasiakan, sebab terang Allah telah menerangi kita, agar kita jangan menyuruh orang untuk selalu ada halangan atau satu yang ditersembunyikan.
Mungkin ada sedikit ada sampah yang belum diselesaikan. Kita mengira dalam hati kita ada perang rohani, tetapi Paulus sangat jelas di dalam jabatan ini untuk menjadi sandungan bagi orang lain itu sangat mudah. Menjadi sandungan bagi orang itu mudah. Kita hidup di dalam pelayanan perjanjian baru, kita harus membawa orang-orang di hadapan Allah, tetapi di belakang musuh-musuh kita menggunakan identitas kita bersamaan waktu juga untuk ingin untuk membuat orang menjadi sandungan bagi orang lain. Di ayat keempat, segala hal yang ditunjuk Paulus, baik kesabaran, penderitaan. Ayat kelima, menanggung dera, penjara, kerusuhan, jeripaya dalam berjaga-jaga dan berpuasa, menerangkan bahwa Paulus dalam memimpin gerejanya di dalam pengalaman hidupnya, segala hal, segala penderitaan, ia harus menunjukkan bahwa ia pelayan Allah, dan setiap yang ia hidupkan, yang ia jalankan, dia tahu mana yang baik atau tidak, dan mengambil keputusan, saya harus menjadi gambar sebagai hamba Allah. Aku tidak mau nama Allah dicela. Dia tidak mau orang, mengapa dia tidak mau pelayan yang dicela orang? Sebab dia tahu dalam hidupnya dia mewakili Kristus. Di dalam tradisi jemaat gereja masa itu selalu menghadapi serangan, bahkan tantangan. Jemaat Yahudi selalu bertanya, mengapa kamu tidak berpegang pada hukum Taurat? Dan juga bagi para bangsa asing, mereka juga berkata, mereka kepercayaan ini juga sangat bertolak dengan apa yang mereka dapati. Paulus dengan tegas mengambil keputusan. Saudara semua, kita harus melihat hati Paulus. Dia melepaskan akan kehormatan bagi dirinya sendiri. Seperti di ke-8 dikatakan dihormati, dihina, diumpat, dipuji, bermacam hal ini dia mengambil keputusan. Aku tidak mau agar menjadikan satu penghalang di hadapan Allah. Di zaman itu, menganggap sebagai aliran sesat, mengajar ajaran sesat, dan bahkan merasa apakah harus pekerjaan penipuan. Tetapi Paulus sangat jelas di dalam hatinya, dia dengan jujur, baik terhadap kasih Allah dan sesama, agar jangan menghadap serangan orang. Dikatakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang, tetapi Paulus bertanya kepada diri sendiri, apakah saya dengan jujur dan melakukan setiap keputusan dalam kasih? Apakah aku dengan jujur mengasihi sesama menghadapi penyerangan, penganiayaan? Apakah saya dengan kesabaran menghadapi dikatai orang, diserang orang? Apakah saya tetap bersabar sampai berkesudahan? Ini pilihan dari Paulus. Saudara semua, gereja memang ada menghadapi penyerangan, apalagi Paulus, banyak suara-suara yang menyerang Paulus. Dan kita di gereja 611, saya merenungkan kembali akan situasi yang demikian. Waktu datang ke gereja, saya bersemangat di dalam oleh Roh Kudus, dan sampai di rumah sekolah, orang berkata, apakah kamu mengikuti aliran sesat? Mengapa kamu menjadi orang lain? Dan setiap hari Jumat pergi ke bar
Tidak perlu ada perjanjian terlebih dahulu bahwa setiap sudah tepat waktunya semua pada datang di situ, atau di toko membeli minuman alkohol. Tapi sampai saat itu saya berkata saya tidak mau pergi lagi, dan orang mengatakan saya gila. Bahkan untuk menghadapi ujian besar, dan berkata, kamu harus ke gereja, kamu lebih baik belajar yang baik. Menghadapi pergumulan ini, bahkan memilih untuk terus terang terbuka akan Roh Kudus, dan waktu di interview sekolah, mencari sekolah yang ada Kristen, banyak pertanyaan yang ditanyakan, dan orang yang diinterview berkata, mengapa kamu datang ke gereja inilah. Mereka bertanya, mengapa kamu pujian bisa tepuk-tepuk tangan. Mereka sangat pertanyaan. Sesungguhnya di sini memilih Roh Kudus, orang hanya ditekan di depan mata saja. Dalam sejarah gereja 611 ada kalanya kita menggunakan iman untuk mengambil keputusan. Pada saat gereja semakin bertumbuh, media pun ada reaksi tanggapan. Dulu respon dari orang, dulu saya menghadapi ini saya menjadi takut, tetapi dalam mengikuti Allah saya melihat, saya belajar dalam kehidupan Paulus, dan jelas bahwa setiap keputusan kita bukan untuk menjadi sandungan bagi orang lain, tetapi kita memilih dengan jujur. Kita bukan untuk menipu orang atau demi keuntungan lain, bukan untuk dihormati atau ternampak, tetapi hati kita sangat jelas bahwa kita sangat mengasihi Allah. Dengan iman kita mengikuti kebenaran, berjalan di jalan iman, akan menghadapi tantangan. Mungkin kamu menghadapi tantangan dari orang rumah, mungkin pendamping hidupmu atau anak-anakmu. Kamu harus menghadapi keluargamu, di dalam tempat kerja, di dalam masyarakat. Bahkan kita berkata kita harus menerima pohon kehidupan. Pada saat kita mengembala, kita memberi semangat bagi saudara kita di tempat kerja untuk memilih pohon kehidupan. Saya tidak tahu apakah kamu pernah mengalami di dalam komsel, kamu sangat menjadikan satu yang membuatkan kesal. Di tempat kerja tidak bisa digunakan, di gereja kamu bisa, tetapi di tempat kerja untuk menjadi pohon kehidupan kami akan diremehkan orang, kami akan ditindas orang, tidak bisa dibantah. Maka dari kebenaran akan ragu, tapi pilihan dari Paulus tetap untuk melepaskan diri sendiri. Dia tahu apa yang ia kerjakan. Jadi ayat 9-10 dia berkata demikian, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sesungguhnya kami hidup, sebagai orang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang yang tak ternilai, sekalipun kami memiliki segala sesuatunya. Di mata orang, Paulus di depannya dikatakan ketika itu, pada saat yang dilakukan Paulus, seperti Paulus akan menghadapi serangan, dan denganmu seperti yang dilihat Paulus, dia nyaris mati, tetapi dikatakan namun ini kehidupan Paulus. Dia percaya kepada Allah yang hidup, percaya akan kekuatan kebangkitan Tuhan, dan percaya bahwa Allah itu nyata. Saudara semua, kita harus melihat Paulus dalam menghidupi kehidupan yang demikian, kehidupan yang berdamai, yang mendamaikan orang-orang dengan sesama dan juga dengan Allah.
dalam hidup kita tidak perlu sombong. Kita tidak perlu dengan orang yang tidak sependapat dengan kita untuk berdebat. Kita tetap setia. Di dalam tempat kerja kita mau menjadi pohon kehidupan, baik di rumah dan di dalam masyarakat kita tetap mengasihi sesama, melepaskan akan kepuasan diri sendiri. Seperti dikatakan Paulus, saya memiliki segala sesuatu, saya selalu senantiasa bersuka cita, dan akhirnya orang melihat kehidupan demikianlah orang-orang yang kehidupan mengikuti Allah. Kita harus memilih kehidupan yang demikian dengan kasih menghadapi serangan. Ayat 11 sampai 18. Pelayanan ini bukan hanya doing, tapi di sini Paulus membawakan perasaan sebagai bapa dari gereja Korintus. Jadi poin ketiga dikatakan sebagai bapa, saya menasehati anak-anak untuk dikuduskan. Ayat 11, hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu, harus kamu terbuka lebar-lebar bagi kamu. Dia berkata kepada orang-orang Korintus, saya jujur, hati saya sangat lapang dada, dan di dalam hati saya sungguh sangat mengasihi kamu. Di dalam kamu di dalam hati ya memang sangat luas, tapi bagimu memang tersedia tempat yang sempit, tapi kami tetap dengan hati yang luas. Di dalam Paulus hanya kasih dan percaya. Bagi mereka, Paulus, kamu bilang kamu datang, tapi kamu tidak datang. Apakah kamu sungguh mengasihi jemaat gereja ini? Sesungguhnya mereka tidak percaya pada Paulus. Apakah kamu akan terus menyalahkan kami, dan apakah sungguh kamu akan menolong jemaat-jemaat di sini? Tetapi dia sebagai seorang bapa berkata kepada jemaat Korintus, kamu percaya, saya sangat mengasihimu, dan saya sangat dengan hati yang, dan juga saya ingin kamu membuka hatimu dengan selebar-lebarnya untuk menerima saya. Tiada seorang ayah yang tidak mengasihi anaknya. Ada kalanya ayah dan anak juga akan terpisah, tetapi hati seorang ayah tetap memandang anak-anaknya. Seperti Rasul Paulus melihat jemaat Korintus, jemaat gereja, kamu harus percaya akan Paulus, otoritas yang diberikan Allah kepadanya. Dan ayat 11 dan 14 dikatakan, jangan kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dan orang-orang yang tidak percaya, sebab persamaan apakah antara kamu benar-benar durhaka, dan bagaimana satu yang gelap dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang dapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian orang-orang yang percaya dengan orang-orang yang tidak percaya? 16, apakah hubungan baik Allah dengan berhala, karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menuruti firman Allah. Jadi di Paulus berkata kita harus dikuduskan, kita harus terpisah dengan dunia. Memang perkataan Paulus sangat keras. Kalau dia bukan sebagai bapa, maka jemaat Korintus tidak bisa menerima nasihat ini, dan maka para jemaat Korintus akan kamu menuduh saya, kamu menyerang saya, kamu menyerang tradisi dari gereja kami. Tetapi Paulus berkata, aku sebagai bapa, sebagai seorang bapa, dalam hati untuk
menempa mereka agar Allah hidup di dalam mereka. Seperti dikatakan di ayat ke-16, dikatakan karena Allah hidup menurut firman Allah ini, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan juga di sini mereka menasihat jemaat Korintus agar mereka untuk hidup yang kudus, dipisah. Di sini ini ada dua fokus terhadap Paulus, bagaimana dengan nasihat menguatkan hati jemaat Korintus dengan memberi mereka dengan kasih, bukan dengan acuh tak acuh, tetapi sebagai sehati seorang bapa, dengan hati yang lemah lembut berkata kepada ayahnya, saya menginginkan Allah untuk diam bersama-sama denganmu, tapi kamu harus mendengar, Allah ingin agar orang-orang berdamai dengan Allah. Dia tahu bagaimana mengajar sebagai hati seorang bapa agar orang-orang kembali kepada Allah. Dan salah satu pihak sebagai jemaat bagaimana menerima, yaitu dengan kasih dan percaya akan kasih Paulus menghadapi serangan dan penderitaan. Untuk apa? Yaitu untuk gerejanya, dengan dia segenap hati untuk membangun gerejanya. Dalam hatinya hanya terpikir satu hal, agar Allah diam di tengah-tengah gerejanya, agar Allah diam bersama-sama hidup di tengah-tengah jemaat Korintus, agar Allah menjadi Allah jemaat Korintus. Ayat 17-18, dan kembali menasehati jemaat Korintus untuk mereka keluar dari kegelapan, dari kenajisan, untuk dipisahkan, untuk dikuduskan, sebab Allah akan menjadi bapa atas gerejanya, dan gerejanya akan menjadikan Allah sebagai bapa. Di sini kita melihat bahwa Allah adalah bapa dari gerejanya, dan juga gereja adalah anak-anak dari Paulus. Dia hidup sebagai perantara antara manusia dan Allah. Bagaimana Allah mengasihi gereja, demikian juga Allah dengan kasih demikian terhadap jemaatnya. Allah harus, ini kehidupan Paulus, apa yang harus diberitakan dia beritakan, dan apa yang harus dia lakukan untuk Allah dia lakukan. Dia di depan di jemaat, dia seperti seorang bapa, seperti Allah Bapa. Saya sangat rindu kehidupan Paulus yang dipenuhi dengan kasih dan juga keberanian. Apa yang harus ia katakan, dia katakan. Tapi kenyataan bagi kita, apakah kita sungguh-sungguh dengan mudah untuk berbicara kepada jemaat kita seperti Paulus atas jemaatnya, sama seperti pengembalaan kita? Sungguhnya hal ini tidak mudah untuk berkata yang benar, tetapi kita menerima jabatan pelayanan di perjanjian baru. Bagaimana Allah berdamai dengan Allah, kita pun menerima kasih karunia ini, hidup dalam berintegrasi, dan sebagai hamba setiap pilihan kita harus melepaskan diri kita sendiri. Kasihilah sesamamu dan Allah, kasihilah Allah. Dan juga kita seperti Paulus, kita menerima kasih seorang bapa sebagai perantara pohon kehidupan, menjadi perantara antara Allah dan sesama, sebagai imamat rajani, membawa hadirat Allah di tengah-tengah setiap komunitas. Mari kita memuji Tuhan Allah kita. Terlebih kita berdoa untuk jemaat doa keliling dan harapan keliling, mengurapi mereka, dan kita berdoa untuk mereka.
Tuhan Yesus, kami datang di hadapan Engkau. Kami berdoa untuk setiap tim dalam doa keliling. Tuhan, mohon pelindungan-Mu, darah-Mu melindungi, melingkupi mereka, memegang mereka, urapilah mereka, dan dalam nama Tuhan Yesus Engkau melengkapi mereka dengan perlengkapan senjata ilahi, berketopang keselamatan, berperisai keadilan, berikat pinggang pada kebenaran, dan berkasutkan kaki keritaan, memberitakan Injil keselamatan, dan berselu jubah kerendahan hati, dan juga dengan berpegang pada berperisai iman dan pedang roh. Tuhan, pelindungi mereka di dalam bersatu hati. Kau kerahkan malaikat-Mu untuk berjalan di depan, memimpin mereka, dan nyatakan apa yang mereka ikat Engkau pun ikat, dan apa yang mereka bebaskan Engkau pun bebaskan, dan sertai malaikat dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita memuji Tuhan.
Tuhan, kami berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Di hari perkenan Engkau menyertai kami, di masa Engkau menyelamatkan kami bersyukur. Pada saat kami setiap orang saat menerima Engkau baik sampai sekarang, kami mau bersyukur kepada Engkau. Dari Tuhan, hari yang berkenan ada di tengah-tengah kami, hari penyelapan ada pada kami, kalau setiap orang Kau selamatkan. Mari kita berdoa, kita bersyukur pada Tuhan. Tuhan menyelamatkan hari berkenan, dan kita bersyukur Dia Allah menyelamatkan kita dan berkenan bagi kita. Kita datang di hadapan, kita bisa bersyukur pada Tuhan. Kita bersyukur dan kita berterima kasih pada Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih sejak percaya kepada Engkau, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau telah menyelamatkan, bahkan sampai hari ini Tuhan, penjagaanmu, penyediaanmu tak pernah kurang di dalam hidup Tuhan. Pada hari kami bisa datang di hadapan kami, mendapatkan keselamatanmu, bahkan kami Engkau berkenan pada kami bersyukur pada Engkau. Sulit untuk kami bayangkan hari-hari tanpa Engkau, bagaimana akan kehidupanmu Tuhan. Kiranya Engkau terus dengan hati bersyukur agar Engkau tetap ada di dalam kami, dan sehingga kami bisa hidup seperti rupa Engkau dan bekerja sama dengan Engkau. Tuhan, tolong kami agar kami bisa berdamai dengan Allah. Terima kasih Tuhan, Engkau pakai kami, terus pakai kami setiap orang agar kami terima bagian dalam pelayanan Tuhan. Engkau pakai kami setiap orang agar kami terus juga diteruskan bekerja sama dengan Engkau, agar orang-orang juga membawa orang-orang untuk didamaikan dengan Allah. Orang-orang yang kami kenal, orang-orang yang kami jumpai, warga kami Tuhan, juga menerima keselamatan-Mu. Dan di sini saya ingin melayani saudara-saudari, kalau kamu masa lalumu, bahkan di saat ini di dalam kepercayaanmu mengikuti jalan Allah, mengikuti jalan pohon kehidupan, kamu masih menghadapi penganiayaan atau diserang orang, kalau di arena ini silakan maju ke depan. Kami ingin melayani Engkau. Kalau kita yang di online, silakan letakkan tanganmu di atas hatimu. Di dalam doa saya menerima pada saat kamu memilih menjadi orang Kristen, waktu kamu mau percaya Tuhan Yesus, orang-orang rumahmu menunjuk-nunjukmu dengan jari-jari mereka, bahkan merasa kamu telah membangkang terhadap nenek moyangmu dan juga satu keluarga. Kamu tidak menghormati ayah dan ibumu. Kalau itu adalah kamu, silakan maju ke depan dan letakkan tangan yang letakkan tangan kita di atas hati kita, atau mungkin masa lalu atau dulu kalau kamu pernah memberikan persembahan, orang rumahmu mengataimu mengapa harus memberi pemberian ini kepada orang lain, mengapa sampai kamu demikian. Mungkin kalau ini kamu disakiti, kamu pernah disakiti hal ini, saya pun ingin berdoa, dan juga kamu berdoa untuk keluargamu, orang-orang rumahmu. Kamu ingin berdoa pada mereka tetapi mereka tidak terima, bahkan membuatkan selalu keributan dalam rumah. Saya ingin berdoa untukmu, sebab jalan ini jalan yang sulit dan susah, dan di dalam keluargamu kamu merasa sangat sebatang kara, bahkan pendampingmu belum percaya Tuhan, dia tidak memahamimu, dia tidak memahamimu. Orang-orang temanmu merasa kamu seperti menjadi orang lain, tidak mengenal engkau.
Saya memberi semangat bagimu untuk maju ke depan. Saya ingin berdoa bagimu dan saudara-saudara yang ada di depan. Kamu beritahukan akan isi hatimu, keluh kesahmu, sebab hari ini Roh Kudus ingin memberikan penghiburan bagimu. Yang datang di rumah, baik, kita berdoa ya. Yang di online, kalau itu adalah kamu, kehidupanmu dalam kesulitan, tidak dipahami, dimengerti, atau letakkan tanganmu di atas hatimu, berdoalah untuk dirimu dan sebab lewat monitor saya tidak melihatmu, tetapi Yesus dia Allah yang melampaui setiap wilayah dan waktu. Dia tahu di mana kamu. Saudara semua, bawa segala kesulitanmu bagi Tuhan dan berdoa. Tuhan mendengar. Tuhan mendengar. Allah kita mendengar. Haleluya. Dan saya mengundang saudara semua, kalau tidak mengalami hal ini, kalau kita tidak mengalami hal ini, kita tentu di hadapan Tuhan dan kita merenungkan setiap kali kehidupan kita menghadapi yang tidak adil, kesusahan, kekuatan atau dikucil, atau seketika menghadapi tuduhan atau disalahpahami, bagaimana kita menanggapi. Roh Kudus, kami perlu akan Engkau. Kami menyambut Engkau ada di dalam di arena ini yang di online. Tuhan, Roh-Mu berjalan di tengah-tengah kami. Pada saat kami menghadapi penderitaan, kesusahan, penganiayaan, bahkan dituduh, Tuhan, Engkau tahu. Roh-Mu berjalan di tengah-tengah kami, bekerjalah lebih banyak lagi. Tuhan Yesus, waktu Engkau dimarah, Engkau diderah, Engkau dihina, Engkau dituduh, Tuhan, Engkau ditindas orang, dan semua orang berkata, salibkan dia, salibkan dia. Bagaimana perasaanmu ya Yesus? Tuhan, Engkau berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Hati Paulus menghadapi segalanya ini, dia bersukacita, dia bersyukur, dia kuat, dia memuji dan juga mengampuni dan menerima, dan dia tidak menyerah. Roh Kudus, Engkau datang di dalam kehidupan kami dan setiap kepada orang-orang dimanapun kami berada, Engkau berfirman bagi kami. Roh Kudus, apakah pilihan kami? Dan bagaimana pendapat pendirian kami, keputusan kami? Ya Tuhan, apakah kami menggerutu tambah menggerutu? Apakah kamu marah tambah marah, menghakimi tambah mengharapi, benci bertambah benci? Terhadap penindasan orang, kami berlipat ganda membalas mereka. Tuhan, apakah kami berkata, sampai mati aku tidak mengampunimu? Atau kamu lihatlah, kamu akan mendapatkan kutuk, mendapatkan karma. Tuhan, beri kehidupan bagi kami sebagai hamba Allah, sebagai pelayan Allah. Yesus, bagaimana dengan hatimu? Beri hatimu kepada kami. Paulus adalah hamba-Mu, orang yang melayani Engkau.
Dia tahu hati Allah, dia tahu akan pandangan Allah dalam menghadapi segala penderitaan, bahkan penderiteraan. Ya Bapa, tolong kami agar kami mengambil keputusan yang tepat, menggunakan pandangan Allah, pikiran Allah, dan pendapat keputusan dari Allah, dan menggunakan firman Allah, keputusan dari Allah. Engkau tanam di dalam kehidupan kami setiap orang, dimanapun kami berada. Tuhan, kami berkata, kami berpikir apa yang Engkau pikirkan, berkata-kata apa yang Engkau katakan. Kami juga melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan, dan keputusan juga mengambil keputusan dari Tuhan Yesus. Bapa, tolong kami berkata itu mudah, tetapi untuk melakukan itu sulit. Tuhan, beri hatimu kepada kami, beri kasih karuniamu kepada kami, beri pilihan dan keputusanmu kepada kami, agar kami dengan bersandarkan dengan Engkau di saat ketidakmampuan kami bisa lakukan, agar kami bersandar dengan Engkau di saat kesulitan kami, mengambil keputusan dari Engkau. Bapa, tolong kami adalah pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan. Kami adalah hamba-hamba-Mu, kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Ya Bapa, beri kami kasih karunia-Mu agar kami sanggup melakukan. Pada saat kami membaca apa yang ditulis oleh Paulus, sepertinya mudah, banyak hal, begitu banyak air mata, begitu banyak hal-hal yang tidak mudah, kesulitan besar ini Tuhan. Ya Tuhan, beri kami kasih karunia-Mu, beri kami kasih karunia-Mu agar kami bisa menghidupkan gambar dan sebagai hamba-Mu Tuhan. Kapan itu menyatakan kami sebagai hamba pelayan, bukan pada saat kami miskin, bukan pada sakit, pada saat kami dituduh Tuhan, bahkan dengan kata orang seperti panah yang menancap dalam hidup kami, bahkan kami ditindas, kami dihina. Tuhan, bukan di saat-saat inilah kami bisa menyatakan kehidupan Engkau, menunjukkan kehidupan-Mu. Di saat inilah Tuhan, kami bisa menyatakan gambaran dari Engkau. Pada saat ini orang melihat dari kehidupan kami bahwa kami adalah milik Engkau. Tuhan, kami adalah milik-Mu. Roh-Mu Tuhan terus bekerja di dalam kami dan menjamah kami setiap orang lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Kita pejamkan mata kita. Kita masuk di dalam jiwa kita lewat lagu pujian. Tuhan berbicara dengan kita, terhadap roh kita bicara. Tuhan, Engkaulah kekuatan bagi kami. Engkau adalah harapanku. Engkau Bapa kami. Tuhan, Engkau seluruhnya berkenan bagi kami. Tuhan, kami berharap kepada Engkau. Oh Tuhan,
Engkaulah Tuhan kami, kami berseru kepada Engkau sebab di dalam penderitaan kami Engkaulah kekuatan bagi kami. Tuhan, harapan kami hanya di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau menjaga, menopang, yang memelihara kami. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu. Yesus, kami berterima kasih kepada Engkau, Engkau harapan bagi kami, Engkau kekuatan kami, Engkaulah pertolongan kami di setiap saat. Di dalam jalan mengikuti Engkau, apapun yang kami hadapi, baik itu penganiayaan, penderitaan, atau tapi di dalam Engkau kami punya jalan keluar. Tuhan, kami berterima kasih dan memuji Engkau dengan segenap hati. Kami bersyukur kepada Engkau. Engkau Allah Bapa yang mengasihi kami. Jadi pada saat Paulus berkata menjadi dengan identitas sebagai Bapa bagi jemaat gereja, kita tahu kita juga punya Bapa Sorgawi, dan kita pun sebagai Bapa berbicara kepadamu. Di sini Paulus menghadapi banyak penganiayaan, dia pun ditolak. Orang tidak suka kepadanya. Tapi walaupun ada keadaan yang demikian, walaupun ia menghadapi pergumulan, tetapi Paulus tetap berkata kepada kita di ayat 13, maka sekarang supaya timbul balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Yang secara alami, baru kita menghadapi penderitaan atau pergumulan, kita akan menutup hati kita. Pada saat orang menyakiti kita, maka aku akan menyembunyikan hatiku. Tapi Bapa Surgawi kita, Rasul Paulus dan aku sebagai Bapa berkata kepadamu hari ini, pada saat kita lebih banyak kasih karunia, semakin banyak, pada saat kita membuka hati kita selebar-lebarnya, kita bisa menerima kasih karunia lebih banyak lagi. Jadi kita punya berapa menit waktu kita merenungkan bagian ini. Atau kita berbagi dengan akan pergumulan dalam hatimu. Jadi kamu pun bisa membuka hatimu. Sorry. Amin. Sorry. Apa pergumulanmu di hari ini?
Saya mengundang kita semua menggunakan langkah profetik tadi kan berbagi akan pergumulan kita. Kami sendiri juga berbagi akan pergumulan kita pada pemimpin kita muda merasa seperti aku dimarahi atau ditegur atau saya tidak dikucil, seperti saya tidak seperti diremehkan, tetapi sesungguhnya di dalam ini kita perlu akan kasih dan percaya. Kita rabah hati kita mohon Roh Kudus untuk masuk di dalam hati kita. Ya Roh Kudus, kami tahu Engkau sangat nyata. Roh Kudus, yang apa yang kami bagikan nanti akan pergumulan kami di dalam untuk menerima pemimpin kami pun kadang kami merasa ada pergumulan dan juga sama, bahkan di dalam pengembalaan kami itu juga menghadapi pergumulan, bermacam-macam pergumulan ini. Tapi Roh Kudus, saat ini Tuhan, Engkau menolong kami dalam pohon kehidupan. Engkau memberikan gereja kami dengan kasih dan percaya. Kami berjalan di jalan kasih dan percaya. Tuhan Roh Kudus, saat ini kami mengundang Engkau untuk masuk dalam komunitas pohon kehidupan ini, untuk membawa kasih dan percaya ini. Dalam kepercayaan ini, saat ini saudara, kalau kamu bersedia, saya mengundangmu. Kalau dulu kamu merasa ada gesekan terhadap pemimpinmu yang dulu kamu berdoa untuknya, Tuhan, Engkau membuka mata rohani saudara-saudara kami agar kami melihat pemimpin kami mengasihi kami, melihat di antara kami ada kasih dan percaya, melihat hati seorang ayah, seorang ibu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Aku berterima kasih pada Engkau. Engkau ada di sini. Engkau memberikan kami ada ketua sel, bahkan dia juga, selain kata dia juga sebagai ayah ibu rohani kami. Dulu begitu banyak ayah dan ibu kami di dalam seberapa mereka berkata dalam kehidupan kami, tapi hati kami sangat keras dan tidak bisa menerima kasih dari ayah dan ibu kami, sebab oleh karena di dalam pertemuan kami disakiti dan pengalaman seperti tembok yang satu persatu menjadi tembok penghalang, bahkan sebagai menghadapi ayah dan ibu kami, saya tidak tahu apa yang saya katakan. Saya tidak bisa membuka dengan jujur perasaan hati saya, tetapi hari ini Tuhan, Engkau kembali menanam kasih dan percaya kepada kami, kepada pemimpin kami, kepada ketua sel, kepada ayah ibu rohani kami. Tuhan, di dalam hati saya sepenuh dengan berterima kasih mempunyai ayah dan ibu rohani di dalam hidup saya.
yang menerima saya tanpa masalah, dan dengan menggunakan apa yang mereka ketahui dan kasih menang saya, membangun saya. Saya berterima kasih Tuhan. Saya berterima kasih. Allah Bapa, kami berterima kasih kepada Engkau. Ini adalah kasih karunia yang Kau berikan kepada kami setiap orang, sehingga bisa menghidupkan kehidupan ini untuk sebagai pelayan Allah, sebagai berdoa untuk setiap orang di hari ini, agar kami membuka hati. Pada saat kami membuka hati kami terhadap Engkau, terhadap sesama, dan juga biarkan kami bisa membuka hati. Tuhan, tolong kami untuk mengasihi, yang kasih yang tanpa syarat. Tolong kami Tuhan, agar kami juga mengerti akan kasih karunia-Mu, kami yang ini bisa kami miliki dan juga masuk di dalam perjalanan ini, yaitu harus punya kasih dan percaya. Tuhan, ampunilah kami Tuhan, ampunilah kami tidak ada kasih dan percaya, dan juga ampuni kami telah menutup hati kami. Hari ini Tuhan, kami memilih untuk membuka hati kami dan datang dalam menjadi sebagai pohon kehidupan, dan untuk mengasihi semua orang. Dalam nama Yesus saya berdoa, amin. Sebelumnya kita membaca di ayat kedua sekali lagi. Kiranya ini menjadi berkat bagimu deh hari ini, pasal 6 ayat 2. Mari kita bersama baca dengan bahasa kita. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengar engkau. Pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenan itu, dan sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Sungguh waktu itu kita Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua, semua saudara kami. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Hari ini waktunya Tuhan berkenan, dan hari penyelamatan di setiap kesulitan penderitaan, hari penyelamatan Allah bagimu. Kamu adalah anak-anak Allah dan juga sebagai pelayan Allah dan hamba Allah. Dan nama Tuhan Yesus memberkatimu dalam situasi apapun. Kamu selalu mengalami apa yang difirmankan dalam Alkitab. Dalam segala hal kamu memiliki segalanya, dan apa yang kamu pikirkan dan kamu katakan Tuhan menggenapi di masa hidupmu. Kamu akan naik tidak turun, dan hidupmu tidak miskin tetapi berkelimpahan, penuh dengan kekuatan, penuh dengan urapan. Bahkan kamu menopang tangan pada orang sakit, orang itu disembuhkan. Bahkan orang yang kerasukan sedang satu kata, maka setan itu keluar dari orang itu. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Kamu punya hati sebagai ayah dan ibu di dalammu, dan dalam nama Tuhan Yesus memberkati kamu menjadi, pada saat kamu menjadi ayah ibu rohani orang lain, kamu bisa menjadi ayah ibu rohani. Kamu tahu apa yang dimaksud dengan tak menghormati dan mengikuti kamu, dan juga tahu bagaimana melepaskan. Pada saat kamu melakukan demikian, kamu bisa melakukan sebagai ayah ibu rohani. Hikmat Allah, kebaikan Tuhan, kehidupan Allah memenuhimu di dalam setiap kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa, amin. Tuhan Yesus memberkati.